Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat siber dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini saya Theo Daniel bisa kembali menjumpai sahabat siber, tentunya masih di Siber TV. Bicara tentang banyaknya kasus ataupun banyaknya cerita dari dunia kepolisian, ini yang membuat kita juga makin harus melek sebetulnya apa saja sih yang banyak terjadi di era sekarang ini. Masalah bicara tentang apa nih, banking, kemudian juga email. Banyak sekali sebetulnya, karena dunia digital ini udah maju banget. Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan digital banking, peluang dan ancaman di era disrupsi. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir juga di studio Siber TV, saya langsung sapa Kasubdit 2 Perbankan di TV Dexus Bareskrim Polri. Sudah ada Kombes Pol Chandra Sukma Kumara. Bang Chandra, apa kabar Bang? Baik Mas Theo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Jadi kita hari ini kita akan bicara tentang masalah seputar digital banking. Kita tahu ya Bang, mungkin dulu pilihan banking nggak banyak banget, nggak beragam. Dan salah satunya transaksi itu dilakukan di bank itu sendiri, begitu ya. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, artinya memang banyak sekali perubahan atau kemajuan. Ya. Sebelum kita bahas ke situ, pertanyaan saya pingin tahu, Bang Chandra tuh di bagian Kasubdit 2 Perbankan ini, apa saja sih tugas dan tupoksi kerjanya? Ya, terima kasih Mas Theo, Sobat Siber TV. Jadi memang Subdit Perbankan ini dikhususkan dalam hal dunia perbankan memang Mas Theo. Kita memang dispesialisasikan untuk hal perbankan. Nah apa? Perbankan ini memiliki peran yang cukup besar, terutama dalam perekonomian kita ya. Hampir tidak hanya Indonesia, mungkin seluruh dunia, hampir 90% pergerakan ekonomi kita ini ditunjang oleh sistem perbankan. Oleh karena itu, sistem perbankan ini harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai mereka ada ancaman atau gangguan sehingga melemahkan semua sistem perekonomian yang ada di negara kita. Karena banking ini kaitannya erat dengan yang namanya yang tadi dibilang ada transaksi. Di situ ekonomi juga itu menjadi betul. Salah satu peran utamanya, betul. Nah, bicara tentang banking, tadi saya sempat ungkapkan, sekarang nih kan eranya udah digitalisasi, 4.0 katanya ya, gitu ya Bang Chandra ya. Digital. Perkembangannya gimana sih Bang sebetulnya kalau dilihat dari kacamata Bareskrim Polri dalam hal ini adalah di bagiannya Bang Chandra nih, ngomongin tentang banking di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat perkembangan ya, Indonesia mungkin salah satu negara yang memang saat ini masih terus mengikuti proses itu ya. Kita mungkin dulu dengan sistem konvensional, mungkin tahun 90-an juga, mungkin Mas Theo belum ini ya. Tahun 90 itu kita ada namanya internet tuh Mas Theo. Awal pertama ditemukan tuh. Iya. Nah, akhirnya disitulah kita ada pergeseran. Nah, di mana dunia IT mulai maju, sehingga kita saat itu mulailah kenal dengan namanya apa itu ATM. Ya. Orang ngambil uang dulu masih baru-barunya. Dulu mah ke teller kan ya kita ya pasti bawa orang masih butap ya. Bawa tarik tunai. Itu sangat repot harus ngantri. Dan saat mulai ditemukan internet, kita mulailah beradaptasi. Ketika memang orang ataupun pelayanan bank tidak bisa mengikuti proses tersebut, ya, maka otomatis akan ditinggalkan oleh para nasabahnya. Oleh karena itu sekarang bank berlomba-lomba untuk cepat mengadaptasi diri, ya. Dengan adanya perubahan dari dunia digitalisasi ini sendiri berarti ya, Bang Chandra ya? Betul. Jadi apalagi sekarang eranya disrupsi ya, yang mana konsumen itu menjadi semacam sasaran utama, mulai dari low end. Dulu orang mungkin pemain-pemain besar yang di atas kan, jadi mereka kalau punya nama besar, sudah mereka nyaman dengan posisi itu. Tapi dengan era digital sekarang, justru yang pemain-pemain low end ini dari low end bisa dia merambat ke atas, bahkan bisa nanti menggeser posisi yang dulu yang udah steady lama, ya, yang udah stabil begitu ya. Yang udah stabil itu bisa digeser oleh pemain-pemain yang baru-baru yang semua orang punya kesempatan. Demikian pun dengan perbankan. Kalau perbankan nggak bisa beradaptasi dengan itu, tidak bisa
melayani Mengikuti perkembangan itu sendiri ya. dan tidak bisa melayani para nasabah yang tuntutannya sudah berbeda, otomatis mereka akan ditinggalkan. Ya, balik lagi karena ini tuntutan zaman yang membuat kita juga pasti harus aware. Dan betul-betul harus bisa memenuhi kebutuhan customer. Betul. Katanya kan customer adalah raja ya, Raja. Bang ya, benar ya? Betul. Tapi apakah ini menjadi salah satu masalah dalam tantangan begitu dalam dunia perbankan selain tadi kita tahu perkembangan zaman begitu ya? Sebetulnya pernah nggak sih kita juga pernah dihadapkan dengan masalah yang seperti ini? Bukan pelik sih, tapi balik lagi ya namanya juga zaman kan terus maju begitu ya, Bang Chandra ya. Ada lagi nggak sih Bang sebetulnya pernah kita alamin lagi? Gini, Mas Teo, namanya setiap perkembangan zaman itu akan berbanding lurus dengan ancamannya juga. Kita jangan lupa, setiap ada perkembangan situ pasti ada ancaman. Oleh karena itu masyarakat nih, ya kita ini ya menganggap bahwa nasabah ini adalah yang harus kita layani dengan baik. Namun demikian kita juga harus ada verifikasi yang berlapis. Ya, jadi tidak serta-merta orang datang ke bank, mohon maaf ya, kita tidak mencurigai, tapi tidak semua juga berniat baik. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul pelaku banking ya. Banking ini harus benar-benar ada prinsip namanya KYC, Know Your Customer. Yes. Kita harus tahu betul, kita harus profiling betul orang ini siapa. Apalagi kita sekarang sudah ada eranya sekarang KTP elektronik. Kita manfaatkan betul itu KTP elektronik ini. Dan penuh kehati-hatian ya, bagi dengan si pemiliknya ya. Absah ini ya. Orang yang datang ke bank tersebut benar-benar orang yang berniat baik untuk melakukan transaksi di bank, dan pihak bank juga harus ya double check seperti itu. Validasi KTP elektronik, mulai mengenali biometrinya dari mulai bentuk wajah ataupun mungkin sidik jari, itu harus dilakukan oleh pihak bank. Sekecil apapun sebetulnya dengan adanya perkembangan zaman ini juga harus diikuti dengan yang namanya pemeriksaan atau verifikasi yang juga terus berlipat. Betul. Supaya penyalahgunaan dari data, artinya ini ada data kerahasiaan data pribadi yang bisa juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah begini, kemudian melihat dengan perkembangan yang begitu besar, apa yang terjadi di dunia perbankan di era disrupsi ini sendiri? Ya, kita harus jeli betul, terutama para perbankan lah ini yang memberikan pelayanan itu, ancaman-ancaman daripada transaksi di bank ya itu tidak terlepas daripada beberapa faktor ya, dan pihak perbankan pun harus benar-benar memanfaatkan teknologi ini untuk membangun suatu infrastruktur atau IT yang benar-benar memadai. Dan pastinya safety ya? Harus itu syarat utama. Okay. Jadi keamanan inilah yang harus menjadi kepentingan bersama, baik itu nasabah maupun perbankan itu sendiri. Karena keamanan itu merupakan atau trust itu merupakan modal utama dalam menjalankan usaha di perbankan ini. Jadi nasabah pun percaya, merasa aman dia menyimpan dananya di bank, dan bank pun percaya bahwa orang-orang yang datang ke bank tersebut tidak menggunakan bank ini misalnya untuk pencucian uang, ataupun mungkin mendanai suatu kegiatan yang terorisme. Nah, itu harus dicek betul oleh pihak-pihak perbankan. Yang paling penting juga tuh sekali lagi, know your customer. Itu kuncinya supaya betul-betul ketika proses transaksi di bank ini berlangsung, artinya kita tahu kalau orang dulu bilang bibit bebet bobotnya bibit bobot, betul. Ini juga penting ya. Dari awal mulai dia registrasi sampai dia bertransaksi, sampai dengan dia bahkan menutup rekeningnya pun bank harus punya data untuk itu. Data lengkapnya ya, validasi lengkapnya juga supaya kenyamanan bersama. Oke, perbincangan kita akan kita lanjutkan, tapi jangan kemana-mana sahabat Siber, karena masih banyak sekali sebetulnya yang bisa kita gali dari dunia digital banking ini sendiri. Mungkin Anda adalah salah satu dari masyarakat Indonesia yang sekarang ini menggunakan banking, tentunya dalam era digital untuk melakukan transaksi. Lantas apa saja yang perlu diperhatikan ketika Anda ingin melakukan transaksi dengan menggunakan digital banking? Jangan kemana-mana, Siber TV akan kembali sesaat lagi.
Hai sahabat Siber, balik lagi nih, masih di Siber TV. Tema yang diangkat masih seputar digital banking, yaitu adalah peluang dan ancaman di era disrupsi. Tadi sudah dikasih tahu sama Bang Chandra, gimana sebetulnya perbankan di Indonesia ini juga mengalami perubahan. Baik itu juga dari awal, ketika internet masuk tadi, sampai akhirnya dulu mungkin masih secara tradisional. Datang ke bank, bawa buku tabungan, sekarang Anda bisa melakukan tarik tunai dimanapun. Anda bisa transfer tanpa harus datang ke ATM bahkan sekalipun. Hanya dengan melalui genggaman tangan Anda sendiri. Nah, sebelum saya bahas sebetulnya bagaimana nantinya keamanan dari sistem digital banking ini, saya mau tanya lagi Bang Chandra. Kasusnya dulu deh di Indonesia dengan maraknya digital banking, karena ini mengikuti perkembangan zaman, itu seperti apa sih Bang sekarang? Ya, jadi memang kasus-kasus di perbankannya mulai dari hal-hal yang sederhana, ya, sampai dengan memang yang levelnya dia menggunakan IT atau pertas ataupun hacker atau apa namanya. Sesederhana apa tuh Bang biasanya yang kadang-kadang mungkin masa sih bisa, masa nggak safety itu kita naruh uang di bank gitu misalnya, kasar kayak gitu Bang? Memang dalam hal ini pihak bank ini, misal gini, contohnya sederhana, di ATM. Ya, kita sering menangani kasus-kasus yang menurut saya ini harus tidak boleh terjadi, tapi toh faktanya terjadi juga. Misalnya gini, ada orang datang ke ATM untuk masuk narik tunai. Kemudian memang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang sudah niat jahat, itu dia menggunakan ya istilahnya ganjel ATM. Iya. Begitu orang masukkan kartunya, itu akan macet. Dia begitu panik, nanti seolah-olah orangnya mendatangi dia. Ada apa-apa? Oh, ini nih ATM saya nggak bisa keluar nih, seperti apa? Coba Bapak, coba ini apa, pinnya berapa, pinnya? Nah, ketika dia memasukkan pin, si nasabah ini diintip, dihafalin oleh si pelaku ini. Waduh, ini udah terblok nih Pak, nggak bisa nih. Oke, jadi Bapak ini aja lapor ke banknya. Nah, orang yang lugu, dia langsung, oh ya saya lapor ke bank. Nah, oleh pelaku ini, Langsung. ATM inilah yang dia langsung kuras habis. Digasak langsung tuh ya Pak? Langsung dia menghafalkan PIN-nya, langsung dia masukkan nominalnya, langsung dipindahkan ke rekening penampung yang memang sudah mereka siapkan. Oh. Itu contoh kasus yang paling sederhana. Itu yang paling sederhana. Yang paling besar, apakah scamming itu juga termasuk bagian dari ini nggak sih Pak? Digital banking ini sendiri nggak sih? Ya, scamming, kemudian ada SIM swap gitu ya. Kemudian ada lagi yang memang dia sudah menggunakan sarana-sarana siber. Dia masuk semacam malware ataupun ransomware itu ya, ataupun akses ilegal. Nah ini nih yang harus kita hati-hati betul kepada masyarakat. Hati-hati jangan pernah memberikan hal-hal yang bersifat private. Apakah itu password, kemudian PIN, kemudian one time password, itu hati-hati. Karena memang ada orang-orang yang memang mereka berprofesi untuk itu. Bukan iseng ya Pak, itu bukan iseng ya? Bukan iseng, karena memang dia sudah menjalani pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan. Dia menyebar SMS sebanyak-banyaknya bahwa ada undian berhadiah lah, kemudian nanti dari 1.000 orang yang mereka sebar tuh mungkin ada 10 orang atau apa yang mungkin yang merespon, kemudian menelpon, ya sudah, mereka akan mengarahkan pasportnya berapa, PIN-nya berapa, nomor. Nah itulah, tolong kepada masyarakat kita semua tuh harus betul-betul cerdas betul ketika ada orang-orang yang menanyakan hal-hal yang sangat sensitif. Privacy ya? Privacy, betul. Oke, Bang Chandra, berarti kan sebetulnya ini bisa terjadi dari kedua belah pihak ya, artinya dari si customer bisa, betul. Atau mungkin pada saat ini yang tidak disengaja adalah dari si banknya sendiri, mungkin sistemnya sedang lemah atau gimana. Betul. Bicara keamanannya berarti gimana nih Bang kalau misalnya di digital banking ini sendiri? Ya, makanya kita ataupun pihak-pihak perbankan ketika memang mereka sudah membuka layanan yang saya katakan tadi digital banking, mereka harus betul-betul membangun sistem yang memang kuat, memadai. Baik itu memadai dalam hal serangan cyber ataupun dari faktor-faktor misalnya kerusakan alat tersebut. Oleh karena itu bank ketika mereka sudah mendeklar untuk saya akan menerapkan digital banking, kemudian ya itu harus menerapkan beberapa manajemen risiko digital banking.
Yang diantaranya ketika orang akan melakukan registrasi, mereka harus melakukan two-factor authentication. Nah ini harus, autentikasi ini harus mereka terapkan betul. Dengan apa? Yang pertama harus orang tersebut memiliki KTP elektronik. Yang kedua, biometri mereka harus direkam. Ya, apakah itu wajah maupun sidik jari. Ya, ada mungkin nanti pengembangan itu melalui iris mata itu mereka saat ini sedang dikembangkan. Kemudian KTP elektronik inilah yang akan dijadikan basis data oleh perbankan. Nah, diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus lagi KTP elektronik yang dipalsukan. Nah, kemudian juga perbankan harus menyiapkan juga nih Mas Tio card reader yang memang benar-benar terverifikasi oleh lembaga yang berwenang untuk memverifikasi. Jangan sampai datanya ini ya, artinya mungkin di sini di Dukcapil begitu ya Pak ya? Dukcapil itu harus terakses host to host tuh harus tuh. Dan itu harus real time betul. Ketika orang datang ke bank, kita ini kan cek KTP elektroniknya, itu harus benar-benar real time. Jangan sampai kita lambat itu loh. Sementara transaksi kan harus berlanjut. Iya, iya. Nah, ini yang kita jadi readernya betul-betul harus bisa terkoneksi dengan Dukcapil, dinas kependudukan setempat, yang artinya juga memudahkan untuk menyaring begitu ya. Apakah balik lagi know your customer ini juga terjalan dengan baik di bank tersebut. Betul. Nah, tadi kan Bang Chandra bilang semuanya serba digital. Mau ngapain aja, Bang Chandra juga mungkin sebagai salah satu pengguna juga kan banking kan. Betul. Transfernya bisa, Betul. kemudian ngambil tarik tunai aja sekarang tanpa harus masukin kartu juga bisa loh. Kita nggak bisa lepas perbankan sekarang. Iya, nggak bisa lepas. Nggak bisa, digital banking itu udah kebutuhan kita semua. Bahkan kayak ya udah deh mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone katanya gitu. Saking memang semuanya udah all in one package di telepon genggam kita. Tapi masalah verifikasinya ini gimana nih Bang? Kalau dari kacamata kepolisian, artinya kan tadi bilang reader baik itu dari KTP-nya harus pas, kemudian dari iris mungkin atau dari face factor, dan yang kayak gitu-gitu. Nah ini gimana nih pengaturan dalam supaya meminimalisir dari kejahatan-kejahatan ini Bang? Ya. Makanya gini, tadi saya sampaikan bahwa perbankan ketika dia memberikan layanan terkait dengan digital banking, mereka harus punya akses kepada Dukcapil, host to host, itu harus. Itu wajib ya? Wajib. Dan itu harus mereka real time. Tidak bisa lagi misalnya orang datang, gue menunggu terlalu lama, nggak bisa. Jadi ketika KTP elektronik diserahkan, kita cek, itu langsung data tersebut memang memverifikasi bahwa si A betul pemegang KTP ini dan memang cocok dengan di Dukcapil. Kemudian juga adanya satu verifikasi ya. Jadi ketika kita mendaftarkan ke bank, kita akan diminta nomor HP yang akan didaftarkan. Nah, nanti dari pihak bank akan mengirimkan one time password atau OTP. Lah orang biasa. Dan meyakinkan bahwa memang orang ini nomor telepon ini yang digunakan untuk nanti akan bertransaksi. Nah, itulah ketika memang itu sudah semua, nah nanti tiap pihak bank meyakini transaksi-transaksi yang akan dilakukan oleh si nasabah tersebut. Cerita dong Bang, apakah sekarang saat ini dalam masa pengembangan atau sudah dilakukan sebetulnya dari kebutuhan sekuritas ini sendiri ya? Karena kan sekali lagi KTP ada, nomor telepon juga ada. Itu gimana Bang implementasinya saat ini di masyarakat? Ya, memang belum seluruhnya ya bank yang memang memiliki akses ke Dukcapil yang real time saya sebutkan tadi. Namun demikian ini sudah berjalan dan jangan lupa Mas Tio bahwa saat ini perbankan pun memiliki kompetitor yang di luar perbankan nih, produk-produk keuangan di luar keuangan seperti misalnya fintech. Ya. Itu mereka lebih lebih agresif ya. Kalau mereka tiap menit kalau bisa ada SMS-nya, kalau nggak ada WhatsApp masuk tuh. Betul, mereka agresif betul karena maka dari itu kalau pihak perbankan tidak mengembangkan digital banking ini, mereka akan tertinggal oleh yang pinjaman online lah atau fintech ini atau peer to peer lending, mungkin mereka akan tertinggal. Makanya sekarang perbankan lagi giat untuk mengembangkan digital banking ini. Dan tentunya dengan terus meningkatkan sekuritasnya ini Betul, sendiri ya Bang ya? Itu faktor utama yang tidak boleh ditinggal, wajib itu hukumnya.
karena nggak bisa ditawar-tawar dan balik lagi karena ini menyangkut hajat hidup orang di situ juga ya dan juga kepercayaan customer terhadap bankingnya ya. Jangan lupa Mas Theo bahwa bisnis bank inilah bisnis kepercayaan. Yes, trust tadi disampaikan Bang Chandra ya. Makin penasaran ya sebetulnya kalau bicara tentang yang namanya digital banking ini sendiri. Nanti kita akan tanya juga bagaimana ancaman yang didapatkan jika seseorang juga ini melakukan tindak kejahatan dengan dunia digital banking. Jangan kemana-mana, Siber TV akan kembali setelah yang satu ini. Dua program inisiasi di Tipit Siber Barreskrim Polri berawal dari pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan amanat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai virtual police. Konsep virtual police juga sejalan program presisi yang digagas oleh Kapolri, khususnya transformasi pelayanan publik. Sudah kenal dengan dua program inisiasi di Tipit Siber Barreskrim Polri? Yuk mengenal lebih jauh dua program ini. Pertama, kanal Siber TV. Kami memanfaatkan beberapa media sosial populer untuk menyajikan konten yang sudah dibuat seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Siber TV adalah kanal informasi yang berisikan konten audiovisual berisi konten edukasi tentang kejahatan siber. Kami melibatkan figur internal Polri dan sejumlah tokoh lainnya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan public figure. Sejauh apa impresi masyarakat terhadap program ini? Sejak konten pertama diunggah, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2021, kanal YouTube Siber TV mendapatkan 3.000 lebih subscribers dan sudah ditonton lebih dari 690.000 kali. 22 konten diunggah sejak 17 Februari 2021. 46,7% menyaksikan konten via smartphone. 31,9% penonton berusia 25 sampai dengan 34 tahun. Berikut ini adalah beberapa video yang telah diunggah di kanal YouTube Siber TV. Peringatan virtual polisi adalah sebuah bentuk peringatan kepada seseorang yang mengunggah konten dengan potensi menimbulkan tindak pidana. Alur kerja peringatan virtual polisi dimulai dari analis, kemudian diteruskan ke Kanit. Lalu, Kanit berkoordinasi kepada 3 ahli, yaitu ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli sosiologi hukum. Selanjutnya, Kanit meneruskan hasil koordinasi dengan ahli kepada profiler untuk ditelusuri lebih lanjut. Berikutnya, profiler menyajikan hasil penelusuran kepada analis. Analis mengajukan lembar persetujuan pengiriman peringatan virtual polisi yang akan direview oleh beberapa verifikator. Terakhir, lembar yang sudah disetujui akan ditindaklanjuti oleh analis untuk dikirimkan peringatan virtual polisi. Selain di tingkat Mabes, kanal Siber TV juga terdapat di seluruh Polda. Tujuannya agar informasi yang berisi isu-isu lokal dapat disampaikan melalui Polda masing-masing. Peringatan virtual polisi dikirimkan sebanyak 2 kali. Tujuannya agar penerima pesan memiliki waktu untuk menindaklanjuti himbauan kami. Himbauan yang kami sampaikan berisi tanggal dan waktu unggahan konten, tautan konten, dan potensi pelanggaran pasalnya. Selama periode 23 Februari sampai dengan 31 Maret 2021, sudah ada 283 konten yang diajukan. 161 konten sudah lolos verifikasi. 88 konten tidak lolos verifikasi. Dan 34 konten masih dalam proses verifikasi. Berikut data selengkapnya.
Berdasarkan sejumlah peringatan yang telah terkirim, terdapat 48,6% target memenuhi imbauan, 34,7% target tidak memenuhi imbauan, dan 16,7% belum direspon oleh penerima pesan. Berikut contoh peringatan virtual polisi yang sudah dikirimkan. Masih di Siber TV berbicara tentang digital banking, peluang dan ancaman di era disrupsi. Kadang-kadang kita mudah sekali untuk memberikan data kepada siapapun yang meminta. Padahal data tersebut sejatinya adalah privasi yang suatu hari juga bisa disalahgunakan jika data tersebut diterima oleh orang yang salah. Dalam dunia digital banking ini sendiri, data juga menjadi salah satu yang paling penting untuk Anda lindungi supaya tidak terjadi yang namanya kesalahan dalam pemakaian data tersebut. Bang Chandra, makin memudahkan masyarakat untuk membuka tabungan. Dulu saya ingat betul, saya harus datang ke teller atau ke CS, kemudian diverifikasi betul-betul. Sementara sekarang dengan memindai saja melalui kamera, mendaftarkan, dan akhirnya resmi menjadi nasabah dari salah satu bank. Ancaman apa sih Bang sebetulnya yang bisa perlu diketahui oleh masyarakat melakukan pemindahan data begitu ya? Gak usah banking. Tadi Bang Chandra bilang pinjol. Ini juga sama. Kan cuman katanya tinggal memindai KTP kita. Sebetulnya ada ancaman apa yang bisa terjadi kepada masyarakat ya terkait dengan perilaku yang seperti ini, Bang? Ya, sekarang ini memang apalagi era sekarang ya, orang era media sosial itu sepertinya tanpa batas ya. Kita Borderless ya? Borderless, kemudian kita seperti telanjang. Ini loh saya, ya kan? Kadang kita memamerkan kegiatan kita yang ini, yang sebenarnya itu sangat-sangat berbahaya. Kita bisa, kalau orang-orang yang berniat jahat itu dia akan betul-betul memprofil kita, mulai kegiatan kita apa, nama siapa, keluarganya nanti, tanggal lahir siapa. Nah ini yang menurut saya pribadi kepada masyarakat jangan terlalu vulgar menampilkan semua itu semua. Karena tidak semua orang di jagat raya ini mempunyai niat yang baik. Ya, oleh karena itu harus hati-hati betul. Dan di dalam digital banking ini ada 3 klaster saya katakan. Mereka menyerangnya, yang pertama dia akan mencari data nasabah. Ya. Yang kedua, dia juga akan menyerang kepada infrastruktur IT bank tersebut. Dan yang terakhir memang cyber banking fraud inilah yang saat ini yang banyak kita tangani, ya apakah itu pertas ataupun dengan modus-modus SIM swap tadi saya katakan, kemudian social engineering maupun kejahatan-kejahatan lain yang memang terus. Jadi gini ya, pelaku-pelaku kejahatan tuh apalagi yang di dunia IT ini dia tuh satu langkah kadang lebih maju ketimbang regulasi itu sendiri. Nah ini yang harus kita antisipasi dan kita perlu memberikan edukasi ke masyarakat. Harus minimal mereka tuh punya awareness dan miliki kehati-hatian untuk dirinya sendiri. Awareness, itu kuncinya ya? Kuncinya itu. Karena katanya kan sosial media tempatnya memamerkan nih. Memamerkan semuanya kita. Mau makan nasi aja difoto dulu kalau bisa. Betul. Gitu ya, kadang-kadang kan. Tapi ternyata hal-hal seperti ini juga mampu untuk menjadi bumerang bagi diri kita sendiri karena itu kan privacy. Dan orang akhirnya mencoba untuk menggali. Bahkan terparahnya bisa sampai meretas ke handphone kita sendiri ya Bang ya? Sendiri, media sosial kita diretas, itu ya. Kita bicara tantangan sekarang. Saya yakin ini juga bukan menjadi sesuatu hal yang
mudah buat teman-teman yang ada di Subdit 2 begitu ya, untuk terutama di dunia perbankan. Apa sih Bang tantangan terbesar Abang beserta dengan tim untuk mengungkap kejahatan melalui dunia digital banking ini Bang? Ya. Tentunya tantangan saat ini yang kita hadapi ya dengan kemajuan teknologi yang sedemikian rupa yang bahkan setiap menit pun berubah ya. Hari ini mungkin kita mendapatkan bahwa sistem operasi yang ini sudah terbaik. Nanti 1 bulan kemudian bisa ada lagi. Dan itu semua bukan berarti bebas daripada ancaman. Oleh karena itu kita mulai dari diri kita dulu lah ya, kepada masyarakat. Ketika memang ada hal-hal yang sifatnya private, itu mereka harus benar-benar dicek betul. Seperti saya katakan tadi, nanti ada tiba-tiba orang yang mengirimkan kita SMS undian, kemudian meminta data pribadi kita, apakah tanggal lahir kah, atau meminta nama orang tua kita atau ibu kita, kemudian meminta PIN atau password, itu kita harus segera sadar itu. Loh, ini dia siapa? Ya, saya tidak ada kepentingan orang ini, segera saya putus. Dan jangan mau, ya memang melalui social engineering ini orang tersebut tuh memiliki kemampuan untuk mengajak orang-orang yang di lawan bicaranya itu untuk mengikuti apa kemauan si pelaku tersebut. Gitu. Ya. Iming-iming dari WhatsApp, iming-iming dari SMS, dari pegawai minimarket kemarin itu juga sempat happening begitu ya. Karena ini tidak adanya ketidaksesuaian begitu ya. Harusnya itu juga menjadi satu tolak ukur bagi masyarakat untuk bisa lebih aware. Selain yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Chandra sendiri tantangannya, apa yang saat ini sebetulnya yang menjadi titik fokus dari Subdit 2 Perbankan untuk menuntaskan masalah kejahatan di dunia banking digital ini? Ya. Kita ada upaya-upaya preemptif, preventif, dan penindakan atau represif. Dalam hal preemptif, kita meminta kepada dalam OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai regulator untuk membuat aturan-aturan ataupun regulasi yang memang sudah kita antisipasi nih. Kedepannya itu kejahatan banking seperti apa? Digital banking security itu hal yang harus pertama kita prioritaskan. Yang kemudian risk management. Ini juga harus kita ini kan Mas Theo, harus kita rangkum dalam satu undang-undang yang bisa berlaku tidak hanya 10 tahun ke depan, mungkin 20-25 tahun ke depan. Ini harus kita pikirkan. Karena perkembangan zaman kan sekali lagi memang menuntut kita untuk itu ya. Betul. Kemudian anti fraud strategi. Ini juga oleh regulator harus dimasukkan dalam satu undang-undang ataupun regulasi yang memang bisa minimal melimitasi orang-orang yang akan berbuat jahat itulah. Itu sudah nih. Kemudian dalam hal preventif, kita juga harus banyak-banyak memberikan sosialisasi, kemudian terkait dengan literasi keuangan digital kepada masyarakat. Karena memang ini keniscayaan bahwa digital banking ini orang sekarang udah bagian hidup mereka. Iya, digitalisasi ya. Betul. Dan yang terakhir memang represif ya. Penindakan hukum ini memang upaya terakhir. Ketika memang hal-hal tersebut banyak pelanggaran, akhirnya kita melakukan upaya penegakan hukum dengan cara meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyidik kita dengan bekerja sama dengan ataupun joint investigation dengan pihak siber yang secara peralatan maupun mungkin kompetensinya lebih. Saya tertarik nih mengenai bicara kerjasama dengan dunia siber. Karena kan siber ini kan borderless ya, sahabat siber ya, memang betul-betul tanpa batas. Jadi sangat dimungkinkan transaksi apapun bentuknya tidak hanya datangnya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Betul kan ya, Bang Chandra ya? Nah, lantas dengan adanya transaksi yang juga bisa dibilang dasar asalnya dari luar negeri, ini apa bisa tertracing juga Bang dari pihak kepolisian sendiri untuk meminimalisir penyalahgunaan ini sendiri? Ya, jadi kerjasama kita sudah kita lakukan baik itu dengan Interpol ya secara ini maupun dengan jaringan-jaringan yang lain ya Pak ini Mas Theo. Ya, karena memang sekarang udah eranya, mungkin kita bisa bertransaksi di Indonesia, tapi barangnya di Amerika, kemudian pengirimannya. Nah ini kan hal-hal yang beginilah yang harus kita antisipasi. Kita memanfaatkan jejaring kita misalnya dengan PPATK.
Bagaimana tuh aliran uang, mulai dari mereka memasukkan dalam rekening, kemudian dipindahkan ke si A, ke si B, ke si C, itu kita bisa trace dengan PPATK. Kemudian juga jalur polis ya, misalnya kita bekerjasama dengan polisi Singapura atau Malaysia dari negara ASEAN, ASEANAPOL, kemudian di luar itu juga kita memiliki hubungannya baik yang dalam bingkai Interpol itu sudah kita lakukan. Jadi karena memang ini tantangan dunia, bukan hanya Indonesia saja. Jadi negara-negara luar pun, negara-negara maju pun memang membutuhkan pengamanan ini tidak hanya di negara mereka. Tapi ke seluruh ya? Semua negara ini karena memiliki tantangan yang sama. Seperti itu Mas Tio. Oke, memang jadi bisa dibilang kita makin perlu aware dan hati-hati sekali lagi dalam melakukan akses data sekecil apapun, apalagi ini yang bersentuhan dengan yang namanya keuangan atau digital banking. Nanti kita masih akan balik lagi untuk mengupas terkait dengan tantangan digital banking di era disrupsi ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Yes, masih di Siber TV, kita masih bicara tentang digital banking, peluang dan ancaman di era disrupsi. Bang Chandra, berarti kan kasus perbankan
utamanya mungkin digital banking banyak yang ditanganin sama Bang Chandra dan juga tim. Kalau lihat dari kasus kayak begini nih, sebetulnya profiling masyarakat Indonesia itu sebetulnya udah aware atau belum sih dengan keamanan data, kemudian dengan mereka melakukan, ya tadi bilang fintech. Fintech ini kan juga salah satunya mungkin pinjol begitu ya kita bisa bilang ya. Ini kan juga mengambil datanya juga nggak main-main. Nanti tiba-tiba saya bisa terima SMS dari siapa, tolong segera bayarkan, KTP-nya ditangkringin di situ Bang. Kita kan jadi, lah kenal juga enggak misalnya, yang kayak gitu-gitu sih Bang. Ya, makasih Mas Tio. Kita ataupun masyarakat kita ya, memang saya katakan belum sebagian besar ya, masih keadaan tanda kutip teledor. Ya. Oleh karena itu penting ya dalam acara ini, saya ingin memberikan beberapa tips kepada masyarakat nih ya. Terutama masyarakat yang sudah secara terus-menerus menggunakan digital banking. Ini harus diketahui Aware betul. banget nih ya. Aware banget. Yang pertama dia harus mengaktifkan notifikasi, apakah itu melalui aplikasi push notification ataupun email. Karena kita transaksi kan, habis transaksi kadang masuk ke SMS kita, ke handphone kita, ataupun ke email kita, bahwa Anda telah melakukan transaksi ini. Ketika memang itu kita melakukan transaksi, kita, oh iya ini transaksi saya. Tapi jangan lupa Mas Teo, tiba-tiba ada juga yang tiba-tiba mencoba masuk transaksi, apakah itu ke account kita ataupun kredit card kita, tiba-tiba ada notifikasi, loh ini bukan saya yang tidak pernah transaksi di sini. Itu segeralah menghubungi pihak bank penerbit itu segera, agar untuk segera melakukan pemblokiran terhadap transaksi tersebut. Kemudian yang kedua juga masyarakat kita kadang kita malas ya di situ ada e-commerce, kita menggunakan email dan password yang sama. Kemudian e-banking kita menggunakan password yang sama, email yang sama. Nah ini harus kita bedakan. Oh ini saya buat belanja online nih atau e-commerce, kita pakai email dan password yang satu. Kemudian untuk e-banking kita menggunakan password dan email yang satu. Kemudian untuk kita beraktivitas pekerjaan menggunakan email yang lainnya. Oh ini penting juga ya? Penting ya Bang ya. Jadi memilah jalur surel ini juga ternyata bisa jadi salah satu. Sangat penting untuk meminimal pelaku-pelaku kejahatan itu melakukan aktivitasnya. Ini not for myself juga nih, buat saya pribadi dan juga sahabat siber nih. Ya. Oke, itu apa lagi nih Bang? Kemudian selanjutnya itu kita harus sering-sering rajin mengganti PIN kita. Ya kalau lebih bagusnya tiap minggu kita ganti. Ya 1 bulan pun masih oke lah. Mengganti PIN dan ingat jangan PIN kita tanggal lahir kita. Saking nggak mau lupanya ya. Iya, kadang kita malas. Udahlah tanggal lahir kita aja lah. ATM tanggal lahir, kemudian PIN M-Banking tanggal lahir kita. Begitu kita tahu profil, oh ternyata si A lahir tanggal bulan sekian, dia akan coba-coba tuh, akan masuk kepada profil kita. Kemudian selanjutnya tidak memberikan informasi yang bersifat rahasia. Yang saya katakan tadi, PIN, password itu ya. OTP tadi, kemudian jangan lupa di belakang kartu kredit kita itu ada tiga angka. Oh, CVV. Itu jangan pernah dikasihkan kepada siapapun, meskipun itu saudara kita. Jangan pernah difoto depan belakang ya. Biasanya kan orang-orang biasa suka foto depan belakang tuh kartu kita tuh. Karena kita tanpa sadar pamer gitu kan. Iya. Belakang kelihatan, jangan. Ya. Terus selanjutnya juga tidak memberikan data-data ataupun nomor kartu debit kita kepada orang yang mengaku itu dari perusahaan atau dari manapun ya. Janganlah. Ya kita harus benar-benar awareness untuk diri kita sendiri. Karena kan sekarang kalau dari dunia digital ya Bang ya, kan biasanya kita tuh suka disuruh masukin 16 digit angka di depan, 2 tanggal lahir, masa berlaku ya Bang ya, nama dan juga CVV itu ya. Betul. Itu yang betul-betul sebenarnya tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun. Betul. Selanjutnya Mas Dewa, nah ini yang sering kita ini ya, karena kita sering gratisan kan. Karena kalau wifi gratis itu kita di tempat publik, langsung deh tuh, mumpung ada wifi nih, kuat nih, gratis lagi kan. Nyampe tempat makan bukan menu dulu yang dicari. Iya. Tapi ada wifi-nya nggak? Ada nggak? Gratis, kita akses. Di situ kita transaksi. Transfer atau cek saldo mungkin saldo ya. kita. Tanpa disadari, itu kita membuka pengamanan kita sendiri.
Nah ini jangan ini ya, masyarakat hati-hati betul. Kalau kita mau bertransaksi sudahlah pakai nomor ponsel kita yang kita miliki saja. Cukup sampai di situ aja ya. Betul. Jadi tadi itu ada 5 tips yang sudah disampaikan oleh Bang Chandra. Hati-hati dalam mengakses setiap data yang Anda miliki, terutama adalah di dunia banking. Karena sekali lagi ini masalahnya adalah ada uang. Besar kecil bukan masalah itu, tapi kerahasiaan data dan juga keamanan sekuritas ini yang paling penting. Terakhir nih Bang Chandra, harapannya dong Bang untuk dunia digital banking dan kepada masyarakat Indonesia agar lebih aware terhadap adanya kejahatan dunia cyber khususnya di dunia perbankan. Ya, harapan kita sebagai yang mempunyai kepentingan ya, kan saya kan kasih perbankan nih, otomatis perbankan ini yang core bisnis kami ya. Kami berharap kepada masyarakat ya, ikuti terus perkembangan-perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Yang saya sampaikan tadi, tips-tips tadi itu tolong diingat betul ya, sehingga kita tidak menjadi korban ataupun orang-orang sekitar kita tidak jadi korban. Sering-seringlah kita menyampaikan ya, misalnya sampai sekarang mudah sekali ya, ada googling atau apa, kita tinggal bagaimana melakukan pengamanan terhadap akses account kita atau apa, kan ada ya, itu tuh disampaikan kepada teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita dengan cara tadi yang katakan literasi tentang keuangan yang ada di masyarakat kita sebanyak-banyaknya lah ya. Kemudian yang terpenting adalah kita mempercepat regulasi atau aturan-aturan yang memang belum menjangkau kepada tindak pidana tersebut. Nah, kami berharap nanti kami akan duduk bersama memberi masukan kepada pihak OJK untuk bahwa perkembangan kejahatan kita seperti ini nih, regulasi harus seperti ini. Nanti kita akan Berjalan beriringan ya. harus beriringan, bahkan regulasi itu harus bisa mengantisipasi jauh lebih ke depan ketimbang perkembangan tindak pidana perbankan tersebut. Mantap sekali Bang Chandra, ini informasinya hari ini seputar digital banking. Ya. Semudah untuk tidak menyebarkan data informasi Anda sendiri, baik itu mulai dari KTP, ataupun mungkin kartu debit ataupun kartu kredit untuk dikonsumsi secara publik. Artinya Anda juga turut membantu pihak kepolisian dan juga pihak perbankan untuk menghentikan tindak kejahatan terutama dari dunia digital banking. Dan pastikan sekali lagi Anda terus mengupdate semua alamat surel, kemudian password Anda, supaya sekali lagi Anda bisa meminimalisir dari kejahatan banking yang saat ini memang sudah cukup maju begitu ya. Karena kita tidak menutup mata bahwa era digital 4.0 ini betul-betul membuka gerbang seluas-luasnya untuk kita mendapatkan informasi ya Bang. Betul. Ya Bang. Betul. Jangan pernah patah semangat tentunya buat Bang Chandra dan juga teman-teman untuk bisa membagikan dan juga mengajak masyarakat untuk lebih pintar ya dalam melakukan dunia perbankan. Makasih ya Bang Chandra sekali lagi hari ini sudah bergabung di Siber TV. Sukses untuk teman-teman di Subdit 2 dan sahabat Siber, jangan lupa nih informasi ini penting. Jadi sahabat Siber harus like, komen, dan juga share semua tayangan video yang hadir di Siber TV. Karena sekali lagi, kalau bukan kita siapa lagi yang membantu masyarakat Indonesia untuk bisa paham dan tahu betul terkait dengan kejahatan ataupun informasi di dunia maya. Dan jangan lupa untuk terus tetap patuhi protokol kesehatan agar Indonesia menjadi lebih sehat dan terbebas dari COVID-19. Akhirnya saya Theo Daniel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Siber. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif.